Dia lebih akrab dengan racun kuning, Pak. Saya tanya waktu pernah bingung, racun kuning apa? Tapi setelah saya kita cek barangnya, oh ternyata glifosat bahan aktifnya. Bisa. Jadi semakin lama digunakan bisa terjadi resistensi. Petani ini punya tadi yang saya bilang punya sifat apa namanya fanatik. Dia kalau sudah tertarik dengan yang satu, ya udah itu aja. Oh, si satu ini bagus, ini aja gitu. Kadang-kadang saya sudah ganti A dengan B, tapi ternyata begitu lihat ya sama-sama racun kuning ya. Oke, paham. Tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Ini sangat terkenal ini. Ini kebetulan skripsi saya juga itu tahun 90-an. Makanya saya tahu. Ternyata bahan skripsinya Bapak ya. Iya, salah satu yang ikut mempopulerkan saya itu. Tahun 90. Nah, itu saya ketika pelatihan itu sering dapat pertanyaan, Pak. Ini apa, Pak? Untuk gulma ini apa, Pak? Gulma ini apa, Pak? Bahan kimianya apa? Nah, itu menarik sehingga ternyata kimia ini masih sangat dominan di sawit ini, masih sangat dominan ya. Hai, Ladang Cerdas kembali lagi. Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Ya, jadi pembahasan kita makin seru nih Pak ya. Nah, sekarang mungkin saya mau tanya tentang bahan aktif khusus yang sering dipakai untuk memberantas gulma. Ada nggak Pak? Mungkin kayaknya tadi udah disebut di awal kali Pak ya. Yang glifosat, paraquat, dan betul. Jadi nomor 1 di sawit itu glifosat. Glifosat ya. Glifosat ini sangat sangat dicari oleh para pekebun sawit ini. Tapi jangan salah ya, mungkin tidak semua pekebun itu tahu kalau kita sebut nama glifosat. Dia lebih akrab dengan racun kuning, Pak. Saya tanya waktu pernah bingung, racun kuning apa? Tapi setelah saya kita cek barangnya, oh ternyata glifosat bahan aktifnya. Nah, itu. Nah, lalu nomor 2 herbisida dengan bahan aktif paraquat. Paraquat juga sangat dicari juga. Cuma memang ini segmen pasarnya kelihatannya agak beda nih. Ya. Kita tahu glifosat itu kan sifatnya sistemik dia. Sistemik, jadi ibaratnya matinya itu pelan-pelan. Kalau paraquat ini kontak, matinya cepat. Matinya cepat. Jadi kalau kita semprot hari ini, nanti sore sudah kelihatan mati. 3 jam saja sudah kelihatan matinya ini. Nah, paraquat ini terutama disukai oleh para pekebun yang menanam sawit di lahan-lahan pasang surut, Mas. Lahan-lahan pasang surut, nah ketika dia berkebun, bahkan bukan hanya kebun ya, kebun desa lainnya juga dia banyak menggunakan paraquat ini. Ya. Lalu juga ada herbisida lainnya, ya tadi saya sebut itu metil mesulfuron. Yang terakhir, yang tadi modern tadi. Nah, ini juga biasanya herbisida ini digunakan sebagai herbisida campuran dengan glifosat tadi. Jadi glifosat plus metil mesulfuron. Tapi mereka akan memainkan dosisnya agak diturunkan gitu. Nah, ini sangat sering digunakan untuk pengendalian gulma di sawit ya. Ada lagi. Nah, yaitu herbisida dengan bahan aktif triclovir. Triclovir ini dia juga sistemik, tapi khusus dia nih, targetnya khusus nih. Biasa herbisida dengan bahan aktif triclovir ini targetnya adalah gulma-gulma berkayu. Gulma-gulma berkayu yang mungkin relatif susah ya. Nah, inilah target triclovir ini di aplikasinya di perkebunan. Nah, glifosat, paraquat, ya triclovir ini semuanya kan pasca tumbuh. Nah, ada satu lagi juga pasca tumbuh juga. Nama bahan aktifnya amonium glufosinat. Nah, ini juga banyak digunakan di kebun sawit ya. Tentu saja yang saya sebutkan beberapa bahan aktif itu bahan aktif ya. Merek dagangnya itu luar biasa kan. Apalagi glifosat, jangan tanya ya. Glifosat itu mulai dari yang kita sebut herbisida yang punya paten, yang punya saya katakan tadi yang punya paten, dan ada lagi herbisida yang kita sebut glifosat generik. Nah, bukan hanya obat, Mas. Glifosat herbisida juga ada generik. Ya, jadi kita sebut ini glifosat paten nih, yang ini glifosat generik.
paraquat ya gitu. Ada paraquat yang paten, ada paraquat yang generik. I see. Kenapa ada? Ya itu kan karena kan patennya sudah selesai itu ya. Ya, Jadi mereka sudah boleh kan membuat bahan aktif tersebut. Nah, ini di perkebunan sawit di Indonesia ini sangat sangat luar biasa sekali ya. Iya. Nah, ada satu nih yang menarik nih, tapi ini belum terlalu meluas di perkebunan, belum terlalu banyak, yaitu bahan aktifnya apa ya? Indaziflam ya. Indaziflam. Itu agak beda dengan yang tadi tuh. Kalau tadi post emergent, yang ini pre emergent. Jadi sebelum gulmanya tumbuh ya? Iya, itu biasanya ini belum begitu terkenal, tapi sudah mulai, saya lihat sudah mulai ada juga yang mengaplikasikan herbisida bahan aktif ini di perkebunan sawit. Jadi ya, biasanya ketika baru tanam masih bersih dia semprot itu. Itu bisa menahan tumbuhnya gulma sekian bulan gitu ya. Ini sudah mulai dikenalkan juga. Ini menarik nih. Biasanya kan selama ini herbisida Pratum ini ya kalau di perkebunan tuh banyak ini perkebunan tebu ya, tebu atau kempangan. Tapi sekarang di sawit itu sudah mulai ada yang mencoba juga. Ini perkembangannya menarik buat saya, ini sangat menarik, Mas. Iya. Jadi selama ini yang saya tahu itu paling bahan aktif yang dua tadi, Pak, ya, top ya. Itu rajanya itulah. Sama ternyata di luar itu juga banyak ya, Pak, ya, bahan aktif lainnya yang memang dikombinasikan sesuai dengan gulmanya masing-masing gitu ya. Iya. Masih punya sifat sendiri-sendiri itu. Itu perlu penjelasan khusus. Dan yang tadi, Pak, yang paten dan generik saya juga baru tahu tuh, Pak. Ternyata ada versi generik juga ya. Ada versi generik, ada versi patennya. Oke, luar biasa. Lalu saat herbisida digunakan, apakah akan terjadi resistensi terhadap gulmanya sendiri, Pak? Iya, bisa. Jadi semakin lama digunakan bisa terjadi resistensi. Jadi gini, Mas, ceritanya. Kenapa resistensi itu terjadi? Resistensi ini terjadi karena si pengguna ini itu melakukan aplikasi herbisida itu dengan bahan aktif yang itu saja. Secara terus-menerus dalam jangka panjang. Sekian tahun dia. Misalnya dia menggunakan glifosat karena petani ini punya, tadi yang saya bilang, punya sifat apa namanya, fanatik. Dia kalau sudah tertarik dengan yang satu, ya udah itu aja. Si satu ini bagus, ini aja gitu. Jadi dia, saya pakainya racun kuning ya tadi. Nah, itulah ketika dia gunakan terus-menerus selama sekian tahun gitu ya, tidak diganti-ganti, itu akan mulai timbul resistensi gulma terhadap herbisida. Bukan hanya glifosat, paraquat dan hal lain juga bisa terjadi. Intinya ketika hanya menggunakan itu saja, satu bahan aktif, jangka panjang itu bisa menimbulkan resistensi. Nah, khusus di sawit sekarang ini yang sedang menjadi masalah itu, Mas, adalah gulma ini dari kelompok rumput. Nama latinnya Eleusin indica. Eleusin indica itu kalau nama lokal lulangan ya. Itu jenis rumput yang banyak di kebun sawit. Nah, ini sekarang jadi masalah. Jadi sudah ditemukan cukup banyak jadi biotip Eleusin ini yang resisten terhadap herbisida. Lalu kalau terjadi resistensi nih, Pak Sofyan, bagaimana solusinya atau pemecahannya? Apakah tadi seperti yang Pak Sofyan sudah jelaskan, diganti-ganti jenis herbisidanya, atau ada solusi lain, Pak? Ya, nomor satu, kita lakukan pengendalian serta integrasi. Tadi kan di awal saya sebutkan tuh ada beberapa pengendalian. Jadi misalnya kita hari ini semprot, lalu berikutnya semprot lagi dan herbisida yang sama. Keempat atau kelimanya gantilah. Bisa diganti dengan tindakan yang lain, atau mengganti bahan aktif. Mengganti bahan aktif ya, Mas, bukan mengganti merek dagang. Nah, penyakit bukan merek ya. Bukan. Berarti bahan aktifnya. Jadi kadang-kadang saya sudah ganti A dengan B, tapi ternyata begitu lihat ya sama-sama racun kuning ya. Paham. Tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, itu. Jadi dan berikutnya ada lagi, kita lakukan selain mengganti tadi ya, misalnya sudah 4-5 kali kita ganti, setelah itu silakan kembali lagi gitu ya ke yang awal, karena dia mungkin sudah suka. Gitu. Berarti boleh diulang gitu. Diulang lagi boleh, tapi disela dulu. Ada lagi mungkin begitu yang kesekian kalinya aplikasi, lakukanlah aplikasi kombinasi herbisida campuran. Jadi di kita sebut herbisida majemuk. Nah, ini
kita mencampurkan 2 atau lebih bahan aktif. Yang terkenal ya di kebun sawit aja ya. Yang terkenal di kebun sawit itu pencampuran antara glifosat dengan metil metsulfuron. Ya, yang tadi Bapak udah jelaskan. Ini sangat terkenal ini. Ini kebetulan skripsi saya juga itu tahun 90-an. Makanya saya tahu itu. Ternyata bahan skripsinya Bapak ya. Iya, salah satu yang ikut mempopulerkan saya itu. Tahun 90. Nah, itu kita campurkan dan itu menimbulkan efek sinergis. Ini juga ikut meminimalkan terjadinya resistensi. Oke. Ya, Mas. Yap, baik. Mungkin ini juga kayaknya Pak Sofyan sudah jelaskan nih Pak. Pertanyaan berikut ini adalah apakah ada jenis pengendalian gulma yang lain sebelum menggunakan herbisida? Ya. Kayaknya tadi udah ada beberapa ya Pak ya, mekanis. Nah, mekanis ini bisa kita bagi nih Mas. Oke. Mekanis ini kalau dari sisi alat kita bagi jadi 3. Oh, ternyata dibagi-bagi lagi, Pak? Bisa bagi-bagi lagi. Pertama, mekanis sederhana nih. Yang sederhana nih. Kalau di kebun namanya manual. Jadi alatnya hanya koret atau cangkul atau dicabut langsung atau dicabut. Nah, itu langsung manual. Ini mekanis sederhana. Yang kedua, semi mekanis. Nah, semi mekanis ini misalnya penggunaan hand traktor. Itu kita masuk semi mekanis ya. Lalu juga penggunaan mower, potong rumput. Nah, itu masuk semi mekanis. Jadi yang ketiga ini yang full mekanis. Full mekanis ini menggunakan traktor besar, traktor roda 4 dengan implement, misalnya slasher yang paling terkenal tuh. Nah, ini bisa juga jadi kita pakai. Jadi bisa di pembibitan ya. Kalau di pembibitan tuh saya sarankan tadi yang manual saja lah, jangan gunakan herbisida dan pembibitan. Pembibitan sawit ya. Kecuali untuk jalan-jalan antar pembibitan itu boleh. Tapi kalau di sekitar area polybag-nya, saya tidak sarankan menggunakan herbisida. Lalu juga misalnya saat pembukaan lahan, saya pernah ada pengalaman Mas di salah satu provinsi di timur sana, di Nusa Tenggara Timur maksudnya. Di NTT jauh. NTT. Jadi ketika itu kita mau buka lahan. Nah, ketika saya diminta survei oleh beberapa tim itu, ada teman-teman saya juga, itu luar biasa Mas. Itu gulmanya itu dominan alang-alang dan gelagah ya, jenis rumput kan. Tapi tingginya luar biasa. Dengan saya tinggi gulma itu, mungkin karena sudah sangat lama sekali yang tidak dijamah lah di area situ. Jadi tinggi-tinggi. Saya masuk ke situ nggak kelihatan tuh. Oh, jadi alang-alang itu bisa sampai setinggi manusia, Pak? Bisa. Saya pernah jumpa itu di NTT itu. Nah, dalam kondisi begitu, saya juga tidak langsung rekomendasikan herbisida. Saya rekomendasikan kita tadi pakai traktor tadi, slasher, potong dulu tuh alang-alang. Nanti setelah itu penelitian bolehlah masuk herbisida, misalnya glifosat gitu boleh. Tapi setelah alang-alang ini relatif sudah dipotong, sudah pendek. Karena kan kalau harus nyemprot begini kan agak membahayakan juga gitu ya. Betul. Nah, jadi jangan sampai ada dikotomi gitu antara herbisida dan mekanis misalnya. Tapi ini saling melengkapi. Ada contoh lain di sawit yang sudah eksis. Ada gulma berkayu. Itu kan gulma berkayu kan. Nah, misalnya tadi ada melastoma, lantana dan lain-lainnya, masih banyak lagi gulma. Nah, itu juga di kebun itu seringkali pengendaliannya itu dengan didongkel, tidak pakai herbisida. Oh, hanya dicongkel gitu aja, Pak? Tapi ke akarnya, sampai ke akarnya. Jadi dongkel ke akarnya. Nah, itu juga sering digunakan. Pakai herbisida juga bisa ya. Tadi yang triclopyr tadi bisa juga ya. Baik. Oke, Pak, nggak terasa kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke bagian mitos atau fakta. Ini yang terakhir, Pak. Menurut pengalaman Pak Sofyan sendiri, mana yang lebih sering digunakan oleh pemilik kebun, terutama kebun kelapa sawit, untuk mengendalikan gulma? Mekanis atau kimia? Ini menarik nih pertanyaan ini. Jadi, jangankan perkebunan besar, corporate, Mas. Para petani saja, petani sawit ya, para pekebun sawit lah lebih tepatnya. Ini dia lebih menyukai kimia. Makanya saya ketika pelatihan itu sering dapat pertanyaan, Pak. Ini apa, Pak? Untuk gulma ini apa, Pak? Gulma ini apa, Pak? Bahan kimianya apa? Nah, itu menarik sehingga ternyata kimia ini masih sangat dominan
di sawit ini masih sangat dominan ya. Tapi saya katakan tadi saya tidak mau melakukan antagonisme antara kimia dan mekanis. Buat saya keduanya itu diperlukan. Walaupun kimia akan lebih banyak digunakan ya. Kenapa? Nah, ini kalau untuk kebunan besar. Nah, ini kan penting nih. Penting. Karena di kebun-kebun itu tenaga kerja kan relatif susah, Mas. Di kebun sawit ya, relatif susah. Makanya maksudnya dalam jumlahnya, Pak. Jumlah SDM-nya. Misalnya Mas nih punya kebun nih 1.000 hektar nih, corporate nih. 1.000 hektar. Itu ada standar. Kita punya tenaga kerja paling sekitar 200 orang. ITK-nya 0,2 itu. Nah, dari 100 orang itu yang tim untuk gulma itu hanya beberapa orang saja. Sehingga kalau tidak menggunakan kimia, nggak akan terkejar, Mas. Paham, istilahnya kejar target lah, Pak ya? Ya, karena semua ada target kan, penutupan gulma, keterbatasan yang ada. Nah, dengan teknologi yang ada saat ini, maka penggunaan herbisida itu masih sesuatu hal yang sangat sering digunakan ya. Dengan teknologi yang saya tidak tahu kedepannya mungkin ada teknologi yang bisa mengurangi ini ya. Tapi dengan saat ini itu masih sangat dibutuhkan dan permintaan herbisida juga makin meningkat. Makin meningkat dari tahun ke tahun. Luar biasa. Itu. Baik, Pak. Spesial buat teman-teman yang bergerak di agribisnis, bagi kalian juga yang penasaran, apakah GoComodo menjual produk-produk herbisida berkualitas? Silahkan cek video setelah ini.